Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keberkahan, dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua mengalami Ramadan pada tahun ini. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan kita bisa melanjutkan kepada Ramadan tahun depan. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada 3 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat bagus, merupakan waktu emas atau prime time untuk kita sebagai manusia untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan selama tahun-tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan dan muhasabah diri, yaitu kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan puasa biasa ya, tapi puasa dengan penuh ketakwaan dan muhasabah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu siangnya kita melaksanakan puasa man shoma. Kalau malamnya ada hadis lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan amal-amal soleh di malam bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat witir, hajat, tahajud, tasbih, dan lain sebagainya, mengerjakan amal soleh, membaca Al-Quran, dan seterusnya di bulan Ramadan, di malam hari, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi amal soleh dan sholat-sholat sunnah yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan itu syaratnya dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan bermuhasabah diri, menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sholat-sholat yang biasa dilakukan, yang penting sholat, tapi dengan penuh ketakwaan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali di suatu mimbar ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ketika itu juga sahabat-sahabatnya bertanya, "Ya Rasul, mengapa Rasul mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" "Iya, memang saya mengatakan amin sebanyak 3 kali karena mengamini doa-doanya dari malaikat Jibril." Kemudian sahabat bertanya, "Doa apakah yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengamini?" Kemudian Rasul menjawab, "Doa yang pertama adalah celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu saya mengatakan amin. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah kita sebagai seorang muslim mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Pergunakanlah waktu Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita lalui tanpa adanya amal soleh, baik di siang maupun di malam hari. Siangnya berpuasa dengan iman dan wahtisaban, malamnya juga mengerjakan amal-amal soleh juga dengan keadaan iman wahtisaban. Oleh karena itu, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal soleh dan mengurangi beberapa maksiat. Jadi kita tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, akan tetapi kita harus mengisinya juga dengan amal-amal soleh. Kemudian Rasul berkata lagi, doa yang kedua adalah celakalah bagi orang yang
mendapati orang tuanya yang masih hidup, baik kedua orang tua ataupun salah satunya yang masih hidup, tapi dia tidak menjalankan, tidak mengabdi kepada kedua orang tuanya itu, tidak mempergunakan dan memanfaatkan orang tuanya itu untuk menuju ke jalan surga. Karena apa? Karena kita sebagai seorang anak seyogyanya berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, alhamdulillah. Salah satu masih, keduanya alhamdulillah. Kalau salah satu juga kita harus berbakti. Maka dari itu, yang orang tuanya masih hidup, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan ridho dari orang tua kita, karena ridhonya Allah SWT juga nanti adalah terletak di ridhonya kedua orang tua. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian doa yang ketiga dari malaikat Jibril apa? Doa yang ketiga adalah celakalah bagi orang yang ketika di hadapannya disebutkan namamu ya Rasul, maksudnya Muhammad ya, tapi dia tidak mendoakan, tidak membacakan sholawat kepadamu. Oleh karena itu kita sebagai muslim apabila diucapkan Muhammad, maka kita langsung menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada mengucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjawabnya Allahumma sholli alaihi dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi juga amin mengucapkan seperti itu. Jadi sebagai seorang muslim kita menghindari diri dari doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril yang dipanjatkan pada Allah. Jadi kalau celaka di hadapan Allah seperti itu. Kalau celaka di hadapan manusia mungkin lain ya. Di jalan mungkin ketemu dengan penjambret, dijambret, kemudian jatuh kendaraannya, kemudian mengalami kecelakaan dan seterusnya. Itu celaka di hadapan manusia. Kalau dicelaka di hadapan Allah, diantaranya itu. Oleh karena itu, supaya kita tidak celaka, kita sebagai seorang muslim kalau malam mengisi dengan penuh amal soleh, kalau kita dalam menjalankan ibadah tarawih di malam hari sebenarnya tidak langsung pulang, karena di situ nanti imam juga akan memimpin doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, bahwa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pernah ada suatu cerita dari sahabat Thalhah, bahwa sahabat Thalhah itu juga pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW mengislamkan dua orang masuk Islam, kemudian ikut berjihad kepada Rasulullah SAW. Seiring jalannya waktu, salah satu sahabat yang berjihad tadi meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian beberapa bulan kemudian sahabat yang satunya lagi meninggal dunia. Suatu ketika sahabat Thalhah tidur dan bermimpi. Dia bertemu sahabat yang meninggalnya belakangan di surga. Nah, setelah bertemu, sulangnya waktu lama, sahabat yang tadi meninggal belakang itu lalu memanggil temannya yang masuk Islamnya bareng, jihadnya bareng, tapi yang meninggal terlebih dahulu untuk dipanggil ke surga. Ketika dia siuman, bangun tidur, itu cerita itu sudah santet di kalangan sahabat. Kemudian sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah bertanya, apa yang kamu herankan Thalhah? Kamu bermimpi bertemu dua sahabat yang masuk Islam tadi dan ikut berjihad denganku. Yang saya herankan ya Rasul, mengapa sahabat yang meninggalnya belakangan justru masuk surganya lebih dahulu? Jangan kaget ya Thalhah, karena sahabat yang meninggalnya belakangan itu dia mendapati satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sedangkan sahabat yang masuk Islam bareng yang meninggal dulu, dia sudah berjihad denganku, tapi dia tidak mengalami bulan Ramadan. Itulah keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita patut bersyukur, isilah bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Jangan sia-siakan. Berlalu begitu saja ketika Idul Fitri kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua adalah Allah melipat gandakan pahala dari amal soleh yang kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya 10 sampai 700 kali dan seterusnya Allah yang berkehendak. Tapi Allah juga berfirman dalam hadis qudsiynya, kullu amal ibni adam lahu illa syamu fa innahu li wa ana ajibihi. Jadi setiap anak Adam itu amal solehnya itu balasan atau pahalanya kembali kepadanya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah.
dan aku yang akan memberikan balasan atas puasa tersebut atau imbalan atas puasa tersebut. Berarti itu adalah puasa itu ibadah sir, ya. Di situ rahasia bahwa kalau orang yang berpuasa itu memang orang yang berpuasa itu sendiri dan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Di antara ibadah yang bisa menghindarkan diri dari riya itu adalah merasa bahwa dirinya itu beramal soleh yang bagus, lebih tinggi daripada orang lain, ya. Kalau sombong kan merasa bahwa dirinya itu mempunyai ilmu lebih tinggi daripada orang lain dan mempunyai harta yang lebih banyak daripada orang lain, itu sombong. Kalau dalam hal amal soleh namanya riya, ya. Jadi sholat itu bisa timbul riya karena sholat bisa dilihat oleh orang lain. Kalau orang sholat di dalam suatu masjid, sujudnya lama, sholatnya lama, tapi kalau di rumah cepetan berarti dia masih riya sholatnya, ya. Orang bersedekah ada yang menerima, apalagi sedekah diumumkan, ya, itu berarti ada potensi riya. Tapi kalau ibadah puasa itu adalah ibadah yang sir, yang rahasia. Kalau dalam cerita keluarga, seorang suami istri akan memberikan imbalan atau hadiah yang sir, mesti dia dirahasiakan, ya. Kalau misalnya ada seorang istri ulang tahun, hadiahnya boneka kan sesuatu yang biasa, hadiahnya sandal biasa, langsung dikatakan hadiahnya apa, Bi? Hadiahnya sandal, langsung dikasihkan. Tapi kalau seorang suami mau memberikan hadiah yang luar biasa, tentu dirahasiakan. Hadiahnya apa, Bi? Hadiahnya sesok rahasia. Nah, ternyata hadiahnya kunci mobil jazz, itu saja bersama mobil jazznya atau apartemen. Mesti seorang suami tidak memberitahu terlebih dahulu kepada seorang istri tersebut hadiahnya apa, rahasia. Hadiahnya rahasia. Bahkan ketika hari ulang tahunnya seorang istri itu tiba, dia tidak langsung memberikan kuncinya, ditutup dulu matanya, mungkin muteri rumahnya selama 7 kali kemudian baru dikasih kunci mobilnya, seperti itu. Berarti apa? Puasa juga demikian. Allah merahasiakan bahwa nanti saya akan memberikan imbalan bagi orang yang beribadah puasa. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa dalam bulan puasa ini ada suatu malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana dalam malam Lailatul Qadar tersebut, apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar, di malam hari itu kita melaksanakan amal soleh, baca Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, witir, hajat, dan seterusnya, itu pahalanya lebih utama daripada 1000 bulan atau 83,33 tahun. Siapa yang mau sholat tidak berhenti selama 83 tahun. Siapa yang mau mengaji tidak berhenti selama 83 tahun. Ya, 83 tahun tidak berhenti. Ya, lah kalau kita mengalami malam Lailatul Qadar di bulan puasa, insya Allah khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan atau 83,3 tahun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus memanfaatkan waktu dalam 30 hari bulan puasa. 10 hari pertama kita istiqomah, konsisten ibadah, insya Allah kita tidak kehilangan 10 hari yang kedua. 10 hari kedua kita lebih mempeng, lebih istiqomah, kita tidak kehilangan 10 hari yang ketiga. Nah, 10 hari yang ketiga itulah insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.